Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Pada renungan pagi kali ini saya secara khusus tidak membahas tentang khotbah di bukit, tetapi hari ini saya mengajak kita untuk boleh merefleksikan semua perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Tentu saja ada banyak hal, catatan-catatan yang menjadi pengalaman rohani Anda bersama dengan Tuhan. Tentu saja mungkin Anda banyak mengalami juga jamahan Tuhan, sehingga Anda mengalami sebuah yang namanya transformasi. Atau mungkin juga di tengah-tengah sepanjang tahun 2021 ini, karena COVID pada pertengahan tahun ini begitu mengerikan pada waktu itu, tentu saja mungkin Anda menjadi orang-orang yang takut. Bahkan sampai hari ini pun Anda masih juga ketakutan. Tetapi kita akan belajar satu hal, bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya itu tetap ada untuk selama-lamanya. Ayat-ayat yang selalu menguatkan saya secara pribadi adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini tentu saja menjadi sebuah inspirasi yang selalu menguatkan. Berulang kali saya merenungkan bagian ini dan selalu saya mendapatkan satu kekuatan baru, apapun di dalam kehidupan saya. Saya belajar satu hal tentang yang namanya untuk percaya kepada pimpinan Tuhan, percaya kepada penghiburan Tuhan, percaya kepada yang namanya juga kedaulatan Tuhan. Banyak hal, peristiwa, kejadian yang membuat saya mungkin juga kecewa kepada orang lain, atau mungkin juga dikecewakan. Namun satu hal, bahwa Tuhan tak pernah mengecewakan saya. Di tengah-tengah ketakutan akan pandemi ini, semakin mengajarkan saya untuk belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hidup dan mati sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Namun ketika saya masih bisa menyampaikan renungan pagi pada saat hari ini, khususnya di edisi Senin yang terakhir di tahun ini, saya sungguh bersyukur bahwa saya masih bisa memberikan sebuah renungan. Dan saya sangat bersyukur bahwa teman-teman, saudara-saudara sekalian masih juga bisa menikmati. Mari kita belajar bagaimana sesungguhnya melihat Mazmur 23 itu menjadi sebuah pembelajaran penting di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita telah melewati tahun ini, tetapi juga di dalam menyambut tahun baru nanti. Mazmur 23 sekali lagi ketika mengatakan, Tuhan, Kau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pelajaran pertama yang saya dapatkan adalah bahwa sepanjang tahun ini, sepanjang tahun-tahun yang kita lewati, Tuhan menyatakan, membuktikan bahwa memang Dia adalah gembala yang baik. Kita diajak untuk melintasi perjalanan iman kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan di sana kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, saat-saat kita lelah, saat-saat kita putus asa, bukankah Tuhan juga selalu ada bersama-sama dengan kita? Bukankah setiap firman yang kita baca memberi sebuah refleksi bagi kita? Bukankah setiap dosa dan kesalahan kita, bahkan kemudian karakter-karakter yang tidak baik di dalam kehidupan kita, bukankah itu juga diperbaiki, ditegur, dinasehati melalui kuasa Roh Kudus? Itu artinya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang mengajar, menuntun domba-dombanya untuk selalu berjalan di dalam jalan yang dikehendakinya. Yang ketiga, melewati apa yang ada di depan tentu saja masih sangat mengerikan, bukan? Tetapi saya percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita. Dia tidak meninggalkan kita, Dia berserta dengan kita, Dia berjalan di depan kita, bahkan Dia siap untuk menenteng. Siap juga untuk menggendong kita. Lalu apa yang saya takutkan?
Lalu apa lagi yang saya khawatirkan? Secara pikiran, secara nalar, ada banyak hal ketakutan tersendiri. Tetapi saya lebih percaya melihat bahwa Tuhan sudah membuktikan penyertaan-Nya. Tuhan sudah membuktikan bahwa memang Dia adalah Allah yang hidup, yang layak untuk kita sembah dan ditinggikan. Dan untuk memasuki tahun 2022, saya tidak takut. Sebab ada Tuhan beserta dengan kita. Mari secara khusus di Senin yang terakhir di tahun ini, bersama saya di dalam renungan pagi, untuk boleh mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyebutkan satu persatu berkat-berkat Tuhan. Namun biarlah setiap pengalaman perjalanan kita boleh mencatat itu di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itulah yang senantiasa menopang dan menguatkan kita. Dan marilah kita juga meminta penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk boleh melewati, seizin daripada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh melewati perjalanan tahun depan. Biarlah tangan Tuhan selalu memegang kita, dan kita mau belajar untuk taat kepadanya, setia kepadanya, sebab Dia sudah setia, dan Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, mengakhiri tahun ini dengan sebuah nyanyian syukur, ucapan syukur. Betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita, dan doakan supaya renungan pagi kembali bisa hadir di tahun 2022. Dan mari kita terus belajar untuk mengandalkan
hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.